yang tulisannya bagus itu. Iya. Tersesat galiran sesat. Aku bukan maksudnya. Kami itu tuh awalnya kayak Milenium. Apa? wajahnya di saat situasi seperti ini kamu masih memikirkan agama. Wah ini benar tidak memikirkan agama. Maksud aku langsung ini kok malah pantesan tersesat. Ngotain drakor, ngotain aja nggak sih? Akhirnya kita kembali lagi di segmen Drakor Typen Family, paruh kedua dari episode 9 ya ke episode 16. Nah gimana nih? Panjang perjalanan. Kalau aku ternyata aku lebih lemah di paruh keduanya. Banyak nangisnya, banyak huru-haranya yang emang lebih gong sih daripada paruh pertama ya. Ya gak sih? Iya. Cobaannya kayak Aduh. Kenapa? iya aku langsung Biarlah gak usah dimatiin. Maaf ya. Kan nanti bisa di-cut. Terus Apa ya, kita sorot adegan dulu gak sih? Soalnya paruh kedua ini villainnya tuh menurut aku ini lebih menantang dan lebih seimbang dengan energinya Tepung ya. Makanya di paruh kedua ini lebih gedebak-gedebuk dari yang paruh pertama. Banyak tokoh yang membuat aku nangis, yang membuat aku refleksi diri juga, mikir gitu tentang ya hidup ini sesulit ini gitu. Dari adegan banyak yang aku notice sih. Kalau Meli gimana? banyak sih tapi di minum dulu. minum Nangis? saking sedihnya tuh Oh. kalau kami suka di adegan yang Pak Pio sama anaknya pelukan Oh ya. di betul. akhir itu. Itu kamu feel-nya ke bapaknya apa ke anaknya? Kayak lebih ke anak sih, Iya kan? kayak ngerasa oh ternyata udah diakuin, Iya. oh ternyata ini udah dinotis walaupun udah perlu usaha yang sampai ngelakuin kejahatan. Ya finally gitu kan, sampai di situ kayak ngasih pesan nggak sulit kan mengakui anak. Kenapa nggak dari kemarin gitu loh kamu kayak gitu, kenapa harus nunggu aku ya kesurupan dulu gitu, kenapa mudah kan mengakui, nggak sesulit itu loh, dan tidak membuang harga diri dia sebagai seorang bapak kan gitu ya. Aku di situ juga feel dari anaknya ya. Ada lagi? Itu dulu sih. Dia mikir kan guys. Iya benar yang dibilang Meli tadi. Itu bagian ending akhir yang epic sih antara bapak dan anak tadi ya. Selain itu juga ada yang bagian di keluarganya Tepong dan Oh Mison. Nah di situ mereka kalau ngelihat dari ibunya juga ini ya berusaha untuk mencukupi kebutuhan dari keluarga Omison. Terus juga ya Tepong dengan gedebak-gedebuknya yang dia memang ini bener ya, ini kayaknya emang sagi banget deh. Apapun itu pasangan penyemangat dirinya. Aku bilang ya Allah ini memang ya dia juga punya jiwa yang apa ya, walaupun terbanting dia punya ide-ide yang di luar nalar gitu untuk membangkitkan semangat dia, terus membangkitkan Tipon Trading itu gitu. Itu sih kalau si Tepong dan Omisonnya. Berarti
ke scene di bagian keluarga mereka. Cakupan keluarga mereka. Oh sama ini satu lagi, ternyata walaupun neneknya ada demensia ya, Iya, demensia. ternyata kata-kata yang dikeluarkan sama neneknya tuh ngena hati mereka satu-satu gitu, kayak ke ibunya ini ya Tepong, terus ke Om Misonnya, bahkan sampai dia bilang kan, ya kamu mikirin diri kamu juga lah, jangan kamu sudah memikirin Boom, sudah mikirin Omiho. Omiho, kamu juga mikirin diri sendiri juga, bahagia kan juga diri sendiri. Nggak, lebih tepatnya kamu mikirin diri kamu juga nggak? Ya, aku kan kalimat agak lupa ya. Nah gitu sih kalau aku. Sebenarnya di paruh kedua ini emang setiap episodenya itu berkesan ya. Iya. Dan ini pembelajaran berharga gitu loh bagi ya kita tuh bisa memposisikan siapapun karakternya. Pas kita lihat Oh Mison ya kita bisa gitu ngambil feel-nya. Pas kita lihat Tepung juga kayaknya kalau kita jadi Tepung belum tentu juga kita sekuat dia kan. Terus pas kita lihat Oh Miho gitu kan dengan segala pemikiran dewasanya yang kita nggak menduga itu, iya sih kalau dilihat-lihat kayaknya kita belum tentu sedewasa dia juga kalau kita di posisi dia gitu. Jadi aku berkesan di apa ya, pertama di pas mereka di Thailand itu ngerasa banget vibe-nya sebagai ini loh, seorang pencari nafkah. Ya Allah, sulit banget nyari duit, kerja tuh sepontang-panting ini gitu, yang dipikirin, yang diusahain itu pure. Pas mereka di Thailand tuh aku banyak nangisnya, kayak yang Oh Mison gitu, yang dia kan di sini ya survival solo ya, maksudnya kan ya semuanya sih, kayak si Tepung juga, si Gomajin juga kayak sulitnya mencari nafkah. Dan dari sini kan kita jadi tahu ya makna dari kalau dulu orang tua bilang kalau makan dihabisin nanti berasnya nangis, nasinya nangis, ya ternyata tuh kita yang nangis karena sulitnya mencari beras kan. Ini kayak di situ feel-nya aku terasa banget, apalagi kan aku di sini posisinya perantau ya, sangat tahu bagaimana rasanya menjadi survival solo gitu. Dan berpindah ke adegannya ini, Wang Namo pas ditanya sama Miho, kamu mimpi kamu apa? Dia dengan segala kegengsiannya dia bilang dia udah nggak punya mimpi apa-apa lagi kan. Mimpi dia yaitu cuman mau si Miho-nya bahagia aja gitu. Nah, aku di situ langsung mikir kayak ada nggak sih orang yang bentukannya kayak Namo di dunia nyata ini gitu. Jadi dia tuh udah melihat dari berbagai sisinya Miho yang hidupnya tuh mereka sama-sama nggak enak ya. Miho nih udah nggak ada orang tua dan dia juga punya tanggung jawab juga gitu kan. Di compare dengan kehidupannya Namo yang ya kita tuh sama-sama miskin, sama-sama punya hidup yang nggak enak, tapi kalau dilihat-lihat tuh Namo tuh ngerasa dia jauh lebih enak gitu loh hidupnya, karena dia cuma berdua sama ibunya kan, dan dia laki-laki gitu. Jadi kayak survive-nya dia di bidang pekerjaan tuh yang nggak sulit gitu kan, dia bisa kerja apa aja gitu loh. Yang dia ngelihat Miho tuh, jadi dia punya tekad gitu kan untuk membuat si Miho ini selesai kamu dengan kesulitan kamu gitu, aku akan membantu menjadi penyokong kamu. Itu tuh kayak momen-momen romance yang lebih dari romance gitu loh. Di situ aku jujur aku nangis sih waktu Miho dapat jawaban itu walaupun aku bukan Miho ya. Tapi kayak aduh Namo, kamu nih cuman satu lagi, cuma di drakor lagi. Dimana dapat orang kayak Namo gitu. Itu sih yang paling berkesan banget. Sama adegan yang di Notice Melly juga, itu hubungan orang tua dan anak yang sulit untuk dijelaskan ya. Kita tidak bisa menyalahkan, nggak bisa bilang salah orang tuanya juga, nggak bisa bilang salah anaknya juga gitu. Mereka tuh cuman ini butuh komunikasi aja. Coba duduk dulu, aku pengen mendudukkan mereka berdua, yuk ngobrol baik-baik dulu gitu. Kayak kamu jangan sibuk kerja aja, yang satu jangan sibuk cari afirmasi aja gitu, kayak ngobrol dulu baik-baik maunya apa gitu kan. Jadi pas
endingnya mereka berpelukan si anaknya itu, aku benar-benar ini nangis banget sih. Makanya part kedua ini banyak nangisnya kalau aku ya. Kalau Meli kayaknya tahan sih kadang. Enggak, kami nangis bagian itu. Ya kan? Bagian itu. Hubungan Tidak sampai nangis kayak air mata kayak tidak, cuman kayak oh rasain itu. emang rumit ya sih hubungan orang tua dan anak tuh. Love language-nya beda dah sih. Bapaknya kan kayak bilang suruh anaknya langsung sekolahin ke luar negeri dah. Ya, bapaknya tuh maunya pembuktian gitu. Action kamu kalau emang bisa jago bisnis, buktiin yang kamu lakuin itu berhasil gitu. Sedangkan anaknya tuh maunya divalidasi dulu gitu. Ya itulah. Diakui, dipuji. Betul. Jadi ternyata ada efeknya kalau kita tuh ke anak tidak pernah ngasih afirmasi, pas gedenya jadinya kayak gitu. Nah itu kan kita nggak bisa nyalain anak, ya kan? Dan anak juga kan nggak bisa disalahin juga yang kayak dia nakal banget nih gitu. Kita nggak tahu di balik kenakalan anak ini ada backstory apa ya. Di sini dia pembelajaran banget. Dan nggak tahu kenapa aku nggak bisa benci dia loh. Kayak Iya. si Pio-Pio kecil ini, aku gak bisa benci dia walaupun dia tuh sangat-sangat menyebalkan ya. Itu dia tuh kayak kategori nakal cuman dah sih. Iya. Nakal bukan jahat. Menurut kami nakal dia. Dan dia tuh kategori nakal yang tidak tahu kalau itu tuh nakal, ngerti gak sih? Ya kayak kita tuh nggak bisa kayak judging dia gitu, judging mental banget. Lo tuh nakal banget jadi anak, kita nggak bisa karena dia aja nggak tahu kalau yang dia lakuin itu tuh ternyata nakal gitu. Dia cuma pengen di notice. Sebenarnya ada loh momen yang dia mungkin hati dia sedikit terketuk ketika Tepung bilang aku salah, aku kalah, udah nggak usah berbuat yang lebih dari ini, udah sampai di sini aja. Itu sebenarnya kan dia udah mendapatkan validasi dari lawan yang pengen dia jatuhin banget kan. Setelah itu kan ya udah dia nggak yang tingkat nyebelinnya sih masih ada, tapi kan lebih ke orang tuanya ya, dia perlawanannya. Ternyata akhir dari fight-nya dia tuh ya itu cuman butuh pengakuan dari bapaknya kan. Udah selesai, nggak serumit itu loh Pak gitu. Nggak egonya sih, ego orang tua. Kayak Indah. Dia Nggak apa-apa. Dia kan kayak edisi muasabah ya. Nggak apa ya. Udah lagi nggak? Banyak lah ini. Ini nih pas yang bunuh diri bapaknya, bapaknya siapa dia. tuh? Oh Pak si Yang- Mangne ya, Ah, Bae Sojung. Yang ahli IT itu. Bae Iya. Sojung, ya itulah. Nah, itu pas banget sih dengan keadaannya Tepong yang berusaha untuk mencegah nggak bunuh diri itu. Kayak apa ya? Bapaknya tuh jadi tersentuh kalau misalnya anaknya juga butuh dia, keluarganya juga butuh dia. Jadi kalau mengakhiri ini nggak ada gunanya kayak gitu kan. Dengan keadaan Tepong yang juga sudah kehilangan ayah, jadi pas banget itu momen mereka untuk nggak ngelakuin hal yang tidak terpuji itu ya. Itu sih kalau dari aku. Sama pas Tepong itu berusaha menyelamatkan usaha bapak itu juga, ternyata kan bener ya kalau yang dari itu tuh ada juga di gambar yang bagian depannya itu Iya, opening. di intro CCTV. CCTV. Ternyata CCTV itu punyanya bapaknya si yang ini tadi ahli IT itu. Si Jamin Kabupaten ini. Iya. Dia ganteng banget loh. Baru kedua ini. Respect bro. Dia makin ini sih makin kepedean ya. Dibilangnya si Om Mison itu Suka sama dia. iya, please, bukan. Ya Pak, bukan. Kamu Tapi- kenapa pede banget? Pedenya dia tuh tertutupi dengan kemampuannya. Nah, Aku iya, terima sih, gak apa-apa. iya, nggak apa-apa. Apalagi yang dia ini. Dia tuh orang lagi di ujung tanduk ya, yang tim mau mencari dokumennya Pio-Pio kecil sama si orang asing itu. Dia malah ini bergerilya dengan CCTV itu. Ya, tapi keren kok Iya di situ. kan? Wah, di situ. Wah, Dimatiin. Hei, orang lagi di ujung tanduk nih nyawanya. Ente malah main-main di situ kayak dia kayak show gitu kan. Aduh, tapi unik dia. Terus ini juga sih yang dari sekian banyak adegan ini tuh emang benar-benar menggambarkan kehidupan manusia gitu loh, yang siapapun akan relate menonton ini, dari segi manapun, dari segi usaha, dari segi kita membangun karir dan lain-lain. Itu dengan segala macam cobaan, ujian, di sini yang aku tangkap dari semua tokoh yang menghadapinya, aku salut, tidak ada yang ingin berniat bundir.
bahkan tepungnya, Iya. bahkan Pak Gomajinnya, ibu yang Casontek itu nggak ada niat sama sekali untuk mengakhiri hidupnya, karena siapa yang nggak capek dengan kehidupan yang sulit ini. Iya, itu tuh kayak drama kayak bertahan hidup gak sih? Survival dan Iya, survival betul. gitu. Semuanya kan. Benar-benar Semuanya. kita bertarung dengan kehidupan ini, makanya kayak dari semua tokoh ini tidak ada yang menggambarkan itu. Keren sih, walaupun ada disentil juga bagian itu ya. Yang mau gitu. Iya. Si bapak yang satu lagi, yang kacamata yang agak Pak Bo. tua. Yang tulisannya bagus itu. Iya. Tersesat di aliran sesat. Aku bukan maksudnya. Kami itu tuh awalnya kayak Milenium. Apa? wajahnya kayak nggak akan tersesat. Kok dia bisa milenium gitu, kayak nabi baru. dia Nabi bilang. siapa deh? Di luar Baru. ekspektasi ya. Ya aku juga gak nyangka sih. Kayak dia yang paling bener ya. Malah dia yang paling hilang arah. Makanya Dia kan awalnya paling kayak kesusahan gak sih yang kita bilang di video sebelumnya, dia susah cari mobil Iya, gitu. paruh waktu itu kan. Mm-mm. Iya, dia gak dapet. Terus dia sempat ini juga hampir jadi apa namanya, tunawisma kan. Iya. iya lagi. Ya Allah, Pak. Tapi ya inilah menggambarkan selalu banyak jalan menuju ini ya, menuju kesuksesan selagi kita punya niat ya, punya kemauan gitu. Tapi di drakor ini dia emang kayak gak ngelibatin agama ya. Iya. Kayak ada Gomajin bilang ke bapak itu, di saat situasi seperti ini kamu masih memikirkan agama. Oh iya. Wah, ini benar tidak memikirkan agama. Maksud aku langsung ini kok malah pantesan tersesat. Udah, masih ada adegan yang mau dibahas? Meli? Udah. Udah ya, Udah sih. berarti kita ke teori gak sih? Iya. Nah, teori kemarin banyak banget ya yang kita jabarin. Salah satunya yang pertama dari Meli kemarin, ini produk. Iya, produk apa yang mau dijual. Terus Kak Indah kemarin kan juga bilang dah di opening dah. Jadi kami liatilah openingnya Kak. Jadi ya. Oh, ternyata benar. Ada spoilernya di opening. Di CCTV paruh gitu. kedua ini setelah pulang dari Thailand, mereka ini pasti yang rebutan sama si Pio Pio itu. Sarung tangan. Ya, Iya, sarung sarung tangan. Itu dramatis abis. Itu adegan yang bagian siapa yang maknanya itu ke Malaysia. Saya kembali. Iya, deh bener. maknanya ke Malaysia itu dapat kritikan Kak Kenapa? dari penonton. Di Malaysia pas tahun itu belum ada telepon kayak gitu. Oh. Terus juga orang-orangnya malahan orang-orang yang bukan orang Malaysia. Iya. Lewat-lewat itu. Yang diajak dialog juga itu bukan Malaysia orang itu. Malaysia. Itu Itu jadi kritikan sih. Udah, kalau dari dialognya ya, itu malah kayak orang Thailand yang Iya. berbahasa Inggris. Itu persis Atau- banget logat Thailand ya. Kayaknya itu syutingnya emang cuma di Korea. Tiba-tiba banget saya kembali. Kayak Cepet banget ya? kayak Spectrum gak sih? Loh, ini hey bang. Tapi bisa sih dia jadi ikoniknya. Ternyata produknya itu ada sarung tangan medis, terus itu CCTV. Terakhir mereka memasarkan ini ya, perusahaannya Iya. di TV. Oh. Itu tuh Iya. the expect kok dia masuk variety show. Kami mikir, kayaknya ini nih kayak acara yang di Trans TV itu sih, kayak yang dipandu artis-artis kalau sore-sore tuh. Ya, yang mereka ini kan Kayak kuis-kuis gitu. promoin startupnya mereka Iya. gitu. Ternyata itu di Korea tuh udah dari zaman 97 ya, udah ada gitu. Dan aku juga, berarti di zaman 97 itu mereka udah menciptakan CCTV ya, ngalahin Jepang gitu, kayak menyaingin Jepang gitu loh. Setara. Ya wajar lah kalau mereka udah maju banget kan. Di zaman krisis moneter aja mereka udah teknologinya ini mau Padahal ngalahin. beda berapa hari sih sama Indonesia mereka? Beda. Beda Kita 2 kan hari dah. 17, Dia mereka 15. 15 apa 14 sih? 15 dah. 15, 2 hari ya. Beda 2 hari. Ya tapi ini apa namanya, UMR-nya beda jauh, Iya. 2 digit nggak 2 sih? digit. 2 digit. 2 digit. Padahal merdeka beda 2 hari doang. Gitu. Terus kayak apa lagi nih produk, ini dendamnya Pak Pio Pio. Hubungan rumit Pio Pio dengan bapaknya Tepung.
ternyata ini masalah hutang piutang ya. Mm-mm. Hutang piutang yang soal saham. Ya itu licik sih, maksudnya ya sebagai seorang pengusaha memang dia harus Bayar utang. ya, apa sih? Mempertimbangkan untung rugi. Mm-mm. Tapi kalau soal hutang ya tetap harus dibayar ya. Dia kayak serakah ya sih. Kang Tepong kan bilang kalau Pak Pio kan udah mampu sih seharusnya bayar, kenapa tidak dibayar gitu. Iya, itulah. Jadi mengajarkan kita kalau dimanapun kita, siapapun dia, terlilit hutang tuh nggak akan berkah guys. Tengoklah dia. Rugi terus ya. Jauh lebih mampu dari Taipun Trading, tapi nggak pernah dapat laba kan. Malah kayak rugi mulu nih orang, kayak pengen tutup aja di bawahnya gitu kan. Jadi kayak ya mengajarkan walaupun tidak membawa ini ya agama. Walaupun tidak ada agama di sini. Nggak percaya agama ini. Padahal latar belakangnya awalnya kan bapak itu kemana-mana ya, susahnya untuk nyari apa waktu itu pinjaman ini Iya, ya, pinjaman. sampai nyorot-nyorot dan Iya. ketemulah sama Pak Kang. Ya itulah manusia kan, kalau di ujung tanduk lagi putus asa, menawarkan semua hal yang dia punya, pas udah sukses melupakan semua jasa-jasa orang, kebaikan orang. Ini Pak Pio mengajarkan banyak hal sih sebenarnya ya. Tentang bisnis juga. Ya, kalau di situ apa namanya, bukan ngelihat untung, bukan ngelihat untung rugi emang iya, tapi ngelihat peluang yang mana yang lebih besar itu juga dilihat nggak sih di situ. Kayak misalnya si bapak yang dari mas-mas dari Jepang itu aku agak notice sih ya. Mas-mas Jepang itu kan ada bilang kan, Itu bukan Cina ya? Kupikir Cina. Jepang nggak sih? Jepang Cina, jangan Nggak nanti tahu kita salah sih, paham. nggak tahu kami, pokoknya dia Di Cina kayak. Cina ya? Ini Amerika. Yang mana nih? Satu Amerika. Pokoknya dia bilangnya asing ya, dia bilangnya orang asing, Iya, tapi Cina ngomongnya sih. bahasa Inggris. Iya, English. Orang Nah, asing ya. Bentukannya kayak Cina gitu. Oh iya, nah itu kan. Agak sarkas. Iya, bahaya. Gimana ya? Itu kenapa tuh? Nah, itu tuh ini kan dia ada di luar tuh ada dikasih tepong koran kan. Udah tuh pas di luar dia ngomong sama si anak Pio-Pio itu, dia bilang gini, "Saya akan berusaha kalau ini memang 99% menang ya." Deal. Ternyata pas di dalam enggak dia menurunin. 10.000 dia dapat. Karena peluangnya udah Dan terlihat gitu. Oh gitu ya kataku. Dan itu seperti kata Tepung, bisnis itu nggak sepanjang-panjang tentang uang, tapi tentang manusianya juga. Ya, Jadi kita tuh jangan terlalu naif kayak Pak si Pio-Pio itu kan, yang selalu mengedepankan uang, tapi dia tidak memikirkan SDM dan manusia yang berada di sampingnya itu. Kayak anaknya itu yang mempekerjakan itu karyawan yang suka make up, Iya. terus kayak mau bikin buku keuangan harus garisnya lamong kayak gitu. Itu bisa sampai nunggunya lapon ya. Ribet banget sih itu. Iya. iya benar. Kualitas SDM ya berarti. Itu yang tentang Pak Pio-Pio ya. Lagi Teori Kak Yuda apa? hubungan ini. Iya. Oh ini lebih ke Omison. asmara. Iya, kemarin kan endingnya yang pertama yang aku tanya tuh sebelum Tepong sih ini Om Miso sama Namu. Omiho sama Wang Namu. Oh iya, Om Miho sama Namu kan. Ternyata guys di sini hubungan mereka yang lebih tertantang. Lebih berapi-api ya Betul. daripada kakaknya. Nah, jadi ternyata hubungan mereka nih awalnya tidak disetujui sama ibunya Namu ya. Wah, itu emang pas dia bilang, aku nggak nyangka sih pas dia bilang kayak gitu sama dia terdiam di depan ibunya, tapi di belakang ibunya dia ngomong sama Namu, kenapa dia terdiam, karena itu ibu kamu. Iya. Wah, aku langsung nggak, maksudnya dia punya Dia dewasa dewasa nah, banget itu dewasa dia pikirannya dewasa. gitu. Dewasa yang kita bilang tadi, kalau kita jadi Om Miho kita belum tentu bisa kayak dia. Wah, kataku dia tuh mau tetap mempertahankan hubungan tapi tidak mau merusak hubungan Namu sama ibunya kan. Sementara dia tidak mau juga dipandang remeh dengan ibunya Namu kayak gitu. Makanya saya terdiam, saya pura-pura, ibarat aku mengatakan kayak ini ya, aku pura-pura ya bodoh aja depan ibu kamu, ngapain aku mau ngoceh-ngoceh gitu kan nggak perlu, kata dia gitu kan. Aku kayak oh iya oke, bagus banget itu sih. Kayak
Tapi setelah dikilas balik ya, ternyata kan genre utama drakor ini tuh bisnis sama keluarga dan kehidupan. Jadi wajar kalau Mison sama Taepungnya tuh nggak disorot bagian romansnya gitu loh. Ini ada adegan yang lucu terus romance juga Kak. Yang mana Yang tuh? dia kasih itu snack Oh, yang di kayak taman. poki-poki itu ya. Oh ternyata sama snacknya. Terus dia ngasih HP. Heeh. Nah HP-nya itu kayak HP yang kemana zaman dulu tuh Tino ininya harus Tino. dibuka dulu. Ya kayak terus- Nokia nggak sih? Oh, Tapi kayak Nokia. kalau di Tit, Korea tit, nggak tit, tahu. gitu. Itu yang di bagian snack itu dengan PD-nya pas dia pulang, inilah kenapa aku berjodoh dengan dia. Itu endorse gak sih? Gak tahu iya ya kayaknya ya. Endorse gak sih? Soalnya mereknya nampil. Poki-poki, kayak poki-poki ya kalau di Indo ya. Itu kayak aku nggak nyangka itu keluar dari mulut seorang Oh Mison ya. Yang bilang inilah kenapa aku berjodoh atau cocok dengan dia gitu. Karena selera kita Ternyata sama. endorse juga oh. Ya itu. Terus apa namanya, di adiknya ini tantangan percintaannya banyak ya. Iya. Dari yang salah paham, gengsi gitu kan. Ternyata si Namo ini walaupun dia kelihatannya kayak mencoba baik-baik aja, gengsinya ternyata gede juga gitu, tinggi gengsi dia. Gak mau dibantu kan. Tapi ada momen yang aku kayak respect banget sama Namo itu ketika dia tuh selalu peka dengan teman-temannya yang butuh butuh supporting emosional, support dari material gitu. Jadi dia tuh tahu kalau si Taepung ini lagi nggak baik-baik aja datang gitu. Soalnya Taepung kan nggak kayak dia nih, kayak dia nggak tahu cara ngasih support emosional kan. Kadang manusia tuh nggak baik-baik aja nih, nggak butuh untuk di gimana-gimanain, kayak nggak butuh ditanya kamu kenapa Mel gitu. Cuman temenin aja, datang temenin kasih support emosional, itu nggak semua orang bisa loh. Jadi kayak pas lihat Namo di situ, wah ini aku makin ganti standar kayak sih. Kayak nyari kayak Namo di mana ya gitu. Kayak dia tuh nggak butuh ini loh, dunia mengakui dia, nggak butuh dia dilihat oleh dunia gitu. Tapi tindakannya Namo itu tuh menurut aku tuh heroik banget loh untuk beberapa orang yang itu butuh kayak gituin sama Namo gitu. Sama yang dia bilang kalau ibunya itu selalu ngandelin dia kan, bahkan masa aja ibunya nggak bisa kan. Nah di situ aku relate banget sih sama Namo itu. Maksudnya kayak maksudnya kayak ternyata ada ya orang yang biasanya kan kita merindukan masakan orang tua gitu kan. Nah itu mamanya tuh merindukan masakannya si Namo gitu loh. Nah di situ aku kayak pak, ini kisah kamu gak sih gitu. Gitu, jadi kayak ada ternyata guys gitu. Aku ngerasain sebagai Namo ya, kayak kita tuh kita nggak punya momen kita merindukan masakan orang tua gitu, tapi orang tua yang merindukan masakan kita. Nah, di situ aku mungkin kalau aku cowok kayaknya kayak Namo deh. Bentukannya. Dan dia tuh punya dunia sendiri loh ya nggak sih Mel? Dia tuh selalu peka dengan keadaannya. Dia mencintai sesuai dengan porsinya loh. Cinta dia dengan si Miho itu jadinya seimbang sama gede setara gitu loh. Dia nggak lebay, nggak kayak Taepung yang mencintai Mison. Iya Itu sampai lebay banget. puji terus. Kamu cantik. Iya itu lebay loh gitu, berlebihan. Kalau si Namo itu porsinya pas dengan Miho tuh. Kalau dia mau ngasih barangnya kasih gitu, dia nggak mikir Miho bakal suka nggak ya. Dia tuh selalu mikir Miho bagus nih pakai ini gitu. Dan semua orang tuh kalau mencoba menyerang Miho, dia menjadi garda terdepannya kan. Kayak ibunya Taepung bilang, Omo, jangan pakai baju kayak gini gitu kan. Orang akan takut lihat kamu gitu. Terus si Namunya bilang, enggak, dia tipeku banget gitu kan, kata si Namu. Nah itu tuh keren loh, ada cowok yang kayak gitu. Dia bisa membela pasangannya di depan ibunya sendiri. Itu nggak semua orang bisa kayak Namu kan. Keren banget sih. Terus hubungannya Mison, ya mereka berlayar. Tapi kok itu ya di rumah sakit. Iya. Itu dramatis ya. Dramatis sekali. Dia mungkin mikirnya ini Mel, pas di ujung tanduk dia udah bahaya kan, daripada aku agak lebay deh sih. Mison. Daripada aku nggak sempet nih ngomong kalau aku suka sama Taepung gitu kan, ntar itu penyesalan terbesarnya dia kan. Bukan penyesalan yang dia nggak bisa sekolah guys. Ternyata penyesalannya nggak bisa ngomong sama Taepung kalau Taepungnya nggak tahu dia suka sama si Taepung.
Mison. Itu yang kakak-kakaknya ini kapalnya tuh lebay ya, mereka kayak cintanya tuh berlebihan gitu. Ini adik-adiknya bagus sih, lebih porsinya pas. Emang itu tugas mereka tuh udah ngasih paham soal percintaan ya. Apalagi yang bomnya ngerasa kehilangan pas kakaknya mau dinikahin, ya Allah. Tapi Bocil. ada adegan yang bom kayak bangganya punya kakaknya. Ada yang Om Miho jadi wakilin ibunya Jangan. di jalanan itu siapa? Itu Keren. kakakku keren. Dia bilang gitu. Dan dia bilang nggak ada yang lebih baik daripada kakakku di dunia ini. Wah, itu aku langsung terenyuh banget. Sebagai seorang kakak pasti kita relate lah ya, di kayak gituin sama adiknya tuh pasti seneng gitu. Si bom itu juga. Dan bagian bomnya ini juga bagus yang di ini. Ingat yang Namo salah paham, dikira mantannya mau ngajak balikan. Si Miho-nya kan nangis tuh. Tengok bomnya. Pakai bajumu sekarang, ayo kita datangin dia. Dia pakai baju karate pula si bomnya itu. Bagus sih. Maksudnya kayak dia menyadari sebagai seorang laki-laki satu-satunya di keluarga ini, dia berani mengambil tanggung jawab untuk melindungi kakak-kakaknya itu, walaupun dia masih kecil ya si Bom ini. Ini kayak parenting kakak-kakaknya dia berhasil gitu loh dengan si Bom ini. Nasib villainnya ya Iya, bapaknya bapak Pio Pio itu ya. Pak Pio. Tidak seburuk itu ya endingnya. Tapi ini sampai akhir pun dia kayaknya enggan ya untuk berterima kasih. Iya, kami ngiranya pas di akhir udah dibantuin di dalam truk itu yang dia sampai baring itu Iya dalam kan. truk itu bakalan bilang makasih. Dia enggan ya, dianya aja sekeras itu kan. Ya gimana si Pio-Pio kecilnya nggak ngikut kan. Ya ajarannya aja gitu dia. Kayak nggak ada salahnya Pak berucap terima kasih gitu. Malah dia kayak ngejek nggak sih, kamu berharap aku berterima kasih? Enggak, kata tepungnya bagus. Kamu bilang bagus. Tapi kan sahamnya dikasih. Iya. Kan beda lah language-nya dia tuh. Dia tuh bisa bilang makasih, langsung Iya, iya. dikasih. Ya itu sih villainnya ya. Tapi si tepungnya malah bilang ini kan, berharapnya dia minta maaf, tapi ke bapaknya. Gimana caranya? Itu Kalau sih. penuh hati kan ya. Iya. Gimana caranya minta maaf? Sama Bu ini, Bu Casontek itu, dia juga enggan untuk minta maaf. Karena ada alasannya. Kalau si Pak Kangnya bisa dengar, ya dia malah makin nggak bisa ngomong maaf kan, malah makin gede rasa bersalahnya. Tapi dia menunjukkan dengan tindakannya kalau itu menebus kesalahannya dia. Tapi dia ternyata fansnya bapaknya kan Depok. Dan selalu ada embel-embelnya, bukan sebagai seorang pria ya, sebagai seorang atasan. Dia juga selalu manggil Tepok itu Cagiada. Iya. Kayak Allah. Oh itu alasannya. Cuma si anaknya itu berarti dia tuh ke Amerika atau dia di penjara? Di penjara sih. Penjara. Iya kan, penjara. Itu sebenarnya kasihan, tapi ya udah itu salah dia sendiri ya. Kesalahan yang harus ditebus gitu endingnya. Jadi dia akhirnya lega ya. Si Diakuin. Pio-Pionya mendapatkan apa yang dia mau sejak awal. Kenapa nggak dari awal kayak gitu kan? Coba deh. Kalau dari awal nggak 16 episode deh. Terus juga dia kami ngiranya dia suka sama Officer ya. Oh, Dia iya. bilangnya yang bintik-bintik itu karena ini Pikir itu panggilan cintanya dia. Panggilan sayangnya yang bintik-bintik itu mana? Dia bikin kopi dia bilang gitu. Padahal itu juga selama ini Pak Gomajeng. Masa diludahin? Iya, itu banget sih. Dia udah kayak gini, jangan. Tapi kan dia ludahin dah. Terus Kena dia eksim putar. nggak sih? Dia putar di itu apa namanya? Diaduk dah. Terus dia cicip itu. Iya kan udah dia sendiri. Gak apa-apa Sama lah. kayaknya karena eksimnya nggak sih, Iya. kan dia garuk-garuk tuh di atas Eksimnya. kopi. Tapi itu pelajaran juga ya, jangan menerima minuman dari orang. Soalnya itu siapa cowok yang misterius itu, Iya, dia yang nggak orang mau, asing kan? itu dia tidak mau nerima Selain minuman. bir, baru dia minum tuh. Bener-bener. Apa Ada ya ya. lagi ya? Oh iya, si anaknya Pio-Pio itu kan juga bilang nggak sih kalau misalnya dia udah kalah, Tepong itu sudah mengambil semuanya, mulai dari perempuan, apalagi
apa ya, bukan karir ya, perempuan karir, banyak nggak sih dibilangnya semuanya Bahkan ayahnya. bahkan ayahnya. Berarti dia tuh udah merasa semuanya diambil tepung ya. Makanya dia kayak udah sampai apa, nganuin bapaknya tuh dipukul, Iya, kayak ya dipukul. Allah itu. Aku kira itu bakal metong loh. Iya, Ternyata kuat juga sih bapaknya di dalam kontainer, kata aku. dia kan pas bapaknya itu sekarang kayak itu, dia bilang oh kayaknya nggak semudah inilah orang Iya, untuk itu. itu Akhirnya diperjelas sama gitu. dia. Dan ini makin memperkuat yang kalau di Indo tuh selalu ada kiasan ini kan, orang jahat itu matinya lama. Matinya lama. Dikasih kesempatan soalnya. Iya betul, selalu ada kesempatan, tinggal dia mau ngambil apa enggak gitu. Terus kalau makna dari yang Pio bilang Tepung mengambil segalanya, yaitu karena perlakuan bapaknya sih, dia selalu dibanding-bandingin sama Tepung. Tengok tuh Tepung udah bisa ini, Iya. kamu bisa apa? Kamu tuh bahkan nggak bisa menyaingi Tepung gitu. Kamu nggak setara sama Tepung gitu. Selalu gitu. Jadi ya dia merasa Tepung mengambil segalanya. Itu pemahaman yang salah dari Pio-nya Iya, sih. heeh. Padahal Dari Tepung tuh junior nggak ngambil itu. apa-apa. Pas datang ke kantor Tepung yang pertama kali, dia kan ngeliat foto ayahnya kan, dia bilang gimana sih cara ayahnya Tepung tuh mendidiknya Tepung. Iya. Dia penasaran kayaknya. Betul, itu juga. Itu padahal kayak pertanyaan yang ironis nggak sih Heeh. dari seorang anak yang dia tuh sebenarnya pengen loh dididik yang kayak Tepung juga gitu. Makanya dia penasarannya apakah Tepung merasakan apa yang dia rasain, selalu dipukul, dimarahin, dibanding-bandingin gitu. Ya itu sih. Banyak hal yang bisa kita ambil ya dari drakor ini. Sama teori terakhir itu adalah bunga. Iya, ternyata tidak ada produk bunga. Dan ternyata bunga ini cuman bagian dari penggambaran kehidupannya Tepung aja gitu. Kan dia bilang kan dulu pas dia hilang arah, dia nggak tahu kan mau ngapain. Dia cuman kayak menggambarkan hidup ini kayak bunga gitu. Ya ada waktunya mekar, ada waktunya kuncup, ada waktunya mati gitu kan. Jadi setelah dia tahu dengan hidup dia ini buat apa, dia udah makna bunganya bergeser ke keluarga dia yang di Tepung Trading itu. Iya. Ternyata bunga ini cuman kiasan aja gitu, kayak penggambaran. Kalau dalam buku Mental Healthy, kayak setiap orang itu punya waktunya mekar yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin ini penggambaran dari makna kiasan bunga, kenapa ada bunga di Tepung Family gitu sih kayak. Juga kayak melatih Tepung tuh kayak melatih Tepung ke dunia luar tuh dengan dia menanam bunga. Oh iya, jadi dia tuh memahami kehidupan itu dari bunga itu kan. Makanya teorinya dia tuh selalu tentang bunga kan. Tentang bunga, yang dia omongin bunga. Ada pernah dia Iya. udah buku ini dah, dia selalu Iya. bilang ibaratnya bunga, selalu bilang gitu dia. Makanya, tapi aku salut loh si Oh Mison itu, dia ingat dengan kesukaannya Tepung, dikasih bunga kenikir bibitnya. Salut banget itu, kayak hal kecil kayak gitu tuh bisa jadi bermakna untuk orang ya. Kayak kadang kita tuh ngelihatnya tuh selalu hal-hal yang menonjol, hal yang gede gitu. Ternyata ada hal kecil yang bikin kita tuh bahagia juga gitu. Bahkan kan memang ada juga nggak sih yang tentang anggrek itu, yang anggrek yang sama bapak itu loh, yang itu anggrek nggak sih, yang apa dibilang ini kurang disiram, Iya, kurang ya siram. kan? Terus Itu juga. potnya udah terlalu kecil. Filosofi anggrek tiba-tiba filosofi. ya. Terus Sama ternyata pakul kan. ada akarnya yang lebih ini kan, kata si Tepung, oh ini orang dua nih lagi bahas anggrek ya. Lagi bahas anggrek. Iya Anggrek kan? dalam kehidupan gitu. Emang bagus sih drakor ini. Dan di paruh kedua ini jadi ada pembedanya dengan si Itaewon Class itu ya. Iya. Jadi kalau di Itaewon Class kan dia endingnya emang bapaknya bangkrut, villainnya bangkrut, terus dia mengakui kekalahannya gitu. Tapi dia gentle mengakui kekalahannya, berterima kasih juga gitu. Kalau di sini dia gengsi banget. Dia ngebalikin saham tapi dia udah bilang maaf atau makasih atau apa gitu, udah Tidak ada. ada kata-kata yang terucap gitu. Untuk yang terakhir kalinya gitu Pak, nggak ada. Terus ini ending yang di episode 16-nya tuh aku agak buru-buru gitu. Kenapa dia Tahunnya tiba-tiba cepat kan? 2011 enggak sih? Atau Oh, udah perubahan. 2011 atau 2001 ya? 2001. 2001. Makanya Cuma dia dia. pergantian masanya itu yang tiba-tiba tampil di TV, tiba-tiba mau beli rumah, Mihonya nikah gitu, kayak buru-buru ini gitu. Harusnya tuh
diselesain di episode 15. Episode 16-nya tuh tinggal yang clear-nya gitu loh. Ini buru-buru jadinya, tapi nggak apa sih. Ini, tapi kelihatan buru-burunya ya. Kelihatan bulu-bulu. Ya gedebak-gedebuk lah sesuai dengan kehidupannya Tepung ini. Ya, ada lagi. Kayak nggak rela ya sih, udah selesai aja kayak gitu. minggu depan tuh apa ya yang ditonton ya? Iya kan ya. Satu minggu. Ini paruh kedua ini lebih bagus sih di aku ya daripada paruh pertama. Mungkin karena paruh pertama tuh yang dihadapin yang pio-pio besar ya. Iya. Jadinya nggak greget gitu loh. Dan cobaannya tuh di masing-masing personal, kayak Miho dengan pencarian jati diri dia. Ya kan, yang Mison juga gampang dengan dia mau kerja dulu, fokus karir, nggak mau pasangan. Oh ternyata bisa berjalan seiringan. Ya, gitu. Dia takutnya nanti karirnya terhambat karena pasangan gitu. Si Tepung yang nggak tahu hilang arah gitu kan. Ternyata di paruh kedua ini dia lebih udah mateng gitu loh semuanya, karakternya gitu kan. Tapi notice dah Kang Tepung tuh setiap kali dia suka sama produk matanya berbinar. Iya. Dan itu selalu Gomajin yang notice. Nah katanya matanya berbinar. Dan di paruh kedua ini nggak tahu kenapa ya, aku love banget sama Pak Gomajin ya. Aku suka banget karakter dia di paruh kedua ini, walaupun kayak dia ngeselinnya masih ada. Dia tuh belajar dari keadaan, dia mengambil pembelajaran dari yang udah dia lalui, jadi dia nggak mau menjadi orang yang ceroboh lagi. Itu keren jadi karakter dia. seniornya Omison someday dia bilang. Iya. Masih catatan lah di situ sama Omison. Akhirnya mau dia mengakui dan dia merasakan kekesalannya Omison disuruh-suruh sama Pio-Pio itu. Udah. Itu ada yang dramatis kan. Dia nyuruh si Mison bikin kopi. Ani semuanya berdiri. Dari si Mangne, si Pakko. Itu semuanya berdiri. Terus Gomajin itu dia kan ngasih kopi dah, dia langsung makein. Itu baik banget. Dia kayak melambai-lambai. Iya, Itu kan bagian ini dari Mel apa sih? Bagian kayak strategi dah sih, ngulur waktu kan. Betul, dan dia tuh tahu banget cara membuat orang ini ya greget gitu, gedek sama dia tuh tahu banget. Dia tahu nih orang bakal gedek sama dia tapi tetap Dilakuin. sengaja. Pokoknya aku suka dengan karakter dia, perkembangan karakternya dia kuat di sini dan sangat-sangat gede gitu. Kalau yang lain kan kayak si Magne itu ya makin ini aja sih, makin gacor. Iya tapi kayak nggak mikir deh sih, oh ternyata dia anaknya si Iya, punya pabrik kan. Ini plot twist sih. Pantas dia santai itu. Iya. Sesantai Dan itu pantesan dia melek teknologi. Orang bapaknya yang punya pabrik. paten, Ya. paten Terjawab berarti dia apa namanya ahli dari teknologi Marenda. Dan ini dia mau aja ya kerja sama orang lain, padahal dia bisa kerja sama bapaknya, kan? Dia tidak menggantungkan, tidak memanfaatkan gitu. Malah dia kayak malu itu pertama kali ketahuan. Terus dia nggak nyangka juga si Tepungnya mau ini kan ekspor. Ya itu sih keren. Dan dia tuh selalu ini loh, di scene yang keren-keren itu si Magne-nya kayak masalah bahasa Perancis lah, bahasa asing-asing tuh dia tuh keren banget dia di sini. yang ngedaftarin apa? Bukan ngedaftarin tapi kayak publis hak paten. Oh ya, itu ya. juga ada aja dia. Semuanya tuh di paruh kedua ini punya peran penting masing-masing ya. Si Pakkonya dengan celana cingkrangnya dia itu. Masya Allah banget. Aduh itu ya Pakko. Bagus sih di paruh kedua ini jadi lebih hidup gitu loh. Kekeluargaannya lebih terasa. Mamanya Kang Tepung juga lebih berias dah sih, wajahnya lebih rias wajah, lebih cantik gitu. Terus di paruh kedua ini namunya tuh lebih ini ya gemoy ya. Ini kayak Itu tuh kayaknya perubahan waktu syuting gak sih? Masa di paruh pertama kami ngeliat Namo tuh kayak kurus dah. Iya, makanya. Kayak di paruh kedua kayak yang pas dia megang gitar. Nah, Gemoy itu kayak kan dia. gemuk wajahnya. Lebih, Tahu makanya potongan aku rambutnya. di sini lebih notice Namo aku daripada yang lain-lain. Terus lebih kayak dia hidup gitu loh, walaupun dia melankolis tapi dia manly gitu dia di sini. Namu bagus ya.
Jadi kalau ini ditonton untuk kalian yang mau belajar usaha, Iya. gedebak-gedebuknya family, bagus sih nonton ini. Sama kalau lagi hidup kalian ngerasa Lagi lagi capek-capeknya. aja, Boleh ditonton ini. Tambah capek. Iya tapi lagi. kan belajar Iya, ya tapi walaupun belajar, capek. Tapi perlahan kayak kalian ngerasa nggak di sini ada kayak mungkin masalah mental kalian tuh sedikitnya diakui di drakor ini, ya nggak sih? Kayak di bagian mungkin partnya Tepung yang lagi putus asa, partnya Namu yang lagi runtuh-runtuhnya gitu kan. Aku merasa sih sebagian dari kita tuh diakui di drakor ini. Ini terlalu relate. Iya. Relate Over untuk ini, over drakor. ini. Relate untuk sebuah drakor. Betul. Ini bagus banget. Oh, ini tadi katanya. Tokoh yang disuka. Alah sudah lah. Ini dari tadi mengacu dia ya. Bergeser nggak? Tapi nggak apa-apa nggak sih Iya, bergeser oh. dari paruh pertama kan kemarin aku Mison maunya kan? Mison. Paruh pertama. Heeh. Paruh kedua ini aku lebih ke Namu ternyata guys. Kalau paruh pertama tuh aku relate sama Mison ya sebagai kakak, sebagai ya seorang pekerja juga gitu. Nah, di paruh kedua ini ternyata aku bergeser ke Namu. Wang Namu itu kalau di rating tokohnya aku 80% ini aku suka dia banget, love aku sama Namu. Yang kedua gue Majin sih. Gue Majin. Kak Yunda? Ya aku Meli. Dia mikir kan? nih. Iya bingung. Iya bingung. Kayak Soalnya semuanya siapa ya? Emel. Kang Tepong masih sih, cuman kalau yang Oh, ada. Kang Tepong sama adiknya itu, Miho. Om Miho. Kayak dia dewasanya. Oh, dia tetap konsisten. Kang Tepong. Kang Kami suka Tepong. cara Kang Tepong itu ngomong, cara dia ngungkapin perasaannya, cara dia Jujur ya? bilang, cara dia bilang kayak muji orang, cara dia bilang nasehatin orang gitu. Menjaga teman-temannya di sekitar dia. Kalau aku kemarin aku siapa ya? Kang Tepong juga. Oh iya, Kang Tepong ya. Ya, sama ibunya Kang Tepong. Karena apa ya, ibunya membuktikan kalau ibunya bisa mengurus Rumah tangga mau itu dengan keluarganya Om Mison, karena kan keluarganya membantu dia kan gitu. Jadi aku kayak ngerasa apa ya, pas di Emong itu si Boom, si Om Miso ya. Miho. Oh, Om Miho-nya itu kayak aku kayak terus neneknya lagi kan. Wah, ini ibu kayaknya emang ibu. ini ya. Emang ibu. Emang ibu banget kayak wah, deep banget ya ibunya Jiwa gitu. ibuannya. Itu sih ibu sama Kang Tepongnya. Oh, kalau dari Kang Tepongnya sih ini ya belajar kayak ini ya, mental terbanting dan kuatnya itu menghadapi hal ya. Dalam segi ini sih, dalam segi kayak bisnis kayak gitu ya, itu bisa sih kita tiru ya. Maksudnya mental kuatnya itu loh. Ide-idenya juga udah sih. Dia Nggak pintar kepikiran. ngelihat ini, ini bisa nih untuk masa depan nih, kayak dia tuh bisa ngelihat peluang walaupun gedebak-gedebuk ya kayak gitu sih. Sebenarnya kayak adeknya Om Mison juga iya ya. Om Miho. Om Miho tuh emang Parah dewasanya tuh. Saya bilang parah dewasanya. itu sih aku kayak Betul. Terus Aku mentalnya juga kuat ya. Dia udah kayak keluar malam tuh kan, pulang kerja pakai bajunya yang ketat-ketat gitu. Terus dikritik, dia biasa banget lewat. Dia udah siap menghadapi dunia. ya sih, Mentalnya kuat. mentalnya udah strong. Berarti rating lah. Dari drakor ini secara keseluruhan kalian akan memberikan rating berapa? Kak Dewi lah duluan. Dewi. Aku 8,5 dari 10. Oke. Karena sebelumnya udah ada premis yang sama gitu. Kalau ini premisnya pertama, mungkin aku akan beri di angka 9. Tapi eksekusinya bagus. Tapi angka berapa yang bagus? Dia ada kritikan juga dari penonton. Tapi rating di Nielsen-nya naik. Bahkan 2 digit. Di angka berapa? Di angka 10, berapa ya? 10,3 atau Oh, ini endingnya. Udah. Kak Yunda, Langsung dong gitu. nanti Aku kami ya. rating kami ya.
Boleh deh. Karena aku pertama kali nonton yang ini ya. Rekomendasi yang Kak Dewi bilang, rekomendasi ini gitu. Iya, Tapi Kak Yunda yang langsung nyambung. Nah, karena aku pertama kali nonton ini, jadi ratingnya 9. Wih gede ya. Jadi aku 8,5. Kan pertama kali aku nonton yang gini ya. Meli Tapi kalau menurut kami 9 pas. Kami juga 9 sih. 9 pas. Kalau relate dramanya. Sangat relate. betul. Sangat relate. Bagus. Ini emosional kita tuh dibanting juga. Ya, benar. Nangis, haru, sedih, marah. Nah, genrenya nih yang sesuai dengan ini apa, Del? Yang mau nonton kayak ginian selain Tippon Family gitu. Ini startup yang dibintangi Suzy, terus siapa sih? Nam Joo Hyuk ya? Iya, Kim Suno. Kim Suno bukan? Iya, Kim Suno ya. Kim Suno. Lupa, udah ada dia di situ. Si anak baik itu. Terus sama lagi Mel, drakor yang kayak gini Mel. Yang mirip. Itaewon Class. Oh iya, Itaewon Class, Park Seo Joon kan? Iya, Kim Kim Dami. Tuh. Oh, ada Kim Dami ya? Iya. Terus kalau yang suka dengan ini memulai karir, tapi dia bukan bisnis, tuh Record of Youth, Record of kayak Park pernah Bo dengar. Gum. Oh, kayak pernah nonton deh. Park Bo Gum sama ceweknya siapa ya di situ? Kayaknya pernah. Aduh, matanya sipit, aku lupa namanya. Iya, aku pernah nonton. Heeh. Di situ. Nah, Iya, bagus tuh. Pernah nonton. Pak Kidam, apa sih? Pak Sodam. Maaf, nama aku nggak ingat ya. Kalau nggak salah Pak nggak Bo ingat. Gum sama Pak Sodam. Kalau nggak salah, si ceweknya namanya Pak Sodam. Sama Apa second lead-nya ini Byun Woo Seok. Hah? Di, Bukan Meli. Dan soalnya kami kapan ya di main. di Record of Youth Byun Woo Seok dia main. Nanti dilihat deh. Ada Iya. tuh. Kalau baru-baru ini apa ya kalau drama bisnis itu? Ada nggak Mel yang kamu tonton Yang 2025? drama bisnis itu yang Lee Jae Hoon. Di Oh, The The Art Art of of Negotiation Negotiation. Kalau yang Bisnis. ini, yang itu deh yang punya tanam. Aduh, yang pernah kamu suruh aku nonton. Tanam. Iya, dia punya tanaman, terus dia pernah jadi artis cilik. Setelah itu dia di Oh, Mayot. Mayot itu Mayot kira-kira cocok nggak? Bisa sih, tapi Tapi lebih itu ke lebih ke romance ya? alurnya kayak slow. Oh. Slow, tidak cocok sih suka healthy, alur dia yang ada healthy-nya juga mental Healthy healthy. ya, oke, Tapi oke. untuk karir mungkin bisa ya Mel ya. Kalau Karir. mau ini misalnya kita lagi bosen gitu kan di dunia kerja kita dan kita tuh bimbang nih mau resign mau enggak nonton Mayot nggak apa-apa. Nonton Mayot ya. Record of Youth, Itaewon Class, Startup itu sih. Katanya kalau mau yang mulai dari awal karir yang Miss Night and Day. Oh Night and ya, Day. Miss Night and Day itu agak fantasi dikit ya. Iya. Iya, betul. Tapi itu kayak kerasa bebannya kayak seleksi PNS tuh gagal. Nah, Ya, betul. nonton itu. Itu ya. namanya hidup itu kayak gini. Sama ini sih yang baru nggak tahu nih kayaknya udah selesai apa masih ongoing ya. Yang The Life Dream of Mr. Kim. Itu yang main Lagi Ryu Seung ongoing. Ryong. Itu juga bisa tuh. Kayaknya itu aja. Kakak kalau ada rekomendasi? Wah, aku bertanya. Aku bertanya. Oke, Oke, berarti itu ya. udah lah ya. Heeh. Kayaknya sekian dari kita tentang Tippon Family ini di paruh kedua. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Ngotain drakor. ngotain aja nggak sih?